Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan kembali bertemu dengan bulan yang penuh rahmat dan keberkahan ini, bulan suci Ramadan. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan kultum singkat dengan bertemakan meraih keberkahan di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang penuh dengan keberkahan, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Allah telah mewajibkan kalian untuk berpuasa di dalamnya. Pada bulan ini, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu di dalamnya. Terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang dari kebaikannya, maka sungguh ia telah terhalang dari kebaikan yang banyak. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa Ramadan bukanlah sekedar bulan yang biasa. Ia adalah kesempatan emas bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak ibadah, serta memperbaiki diri agar menjadi insan yang lebih baik. 3 amalan utama di bulan Ramadan agar kita bisa meraih keberkahan Ramadan. Ada 3 amalan utama yang kita butuhkan, yaitu memperbanyak tilawah Al-Quran. Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Quran atau bulan Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Surat Al-Baqarah ayat 185. Maka di bulan Ramadan ini, di bulan yang mulia ini, kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, dalam bulan Ramadan selalu memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Bahkan malaikat Jibril setiap malam datang menemui beliau untuk mengulang-ulang bacaan Al-Quran bersama. Mari kita manfaatkan bulan ini untuk semakin dekat dengan kitab suci kita. Jadikanlah tilawah Al-Quran sebagai kebiasaan harian, bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi juga setelah bulan Ramadan. Amalan kedua yang dapat kita lakukan adalah bersedekah dan berbuat kebaikan. Rasulullah SAW adalah manusia yang baik, paling dermawan, dan kedermawanan beliau semakin bertambah saat bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis disebutkan, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan, saat Jibril menemuinya untuk membacakan Al-Quran. Kedermawanan Rasulullah pada bulan Ramadan lebih besar dibandingkan angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedekah di bulan Ramadan memiliki keutamaan yang sangat besar. Kita bisa bersedekah dengan harta, makanan, berbuka, atau sekedar senyuman dan kebaikan kepada sesama. Jangan biarkan kesempatan ini untuk berbagi ini berlalu begitu saja, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan ketiga yaitu menjaga lisan dan perbuatan. Puasa bukan hanya tentang menahan diri dan makan minum. Amalan ketiga yang dapat kita lakukan adalah menjaga lisan dan perbuatan. Puasa bukan hanya tentang menahan diri dari makan dan minum, tapi juga menahan diri dari ucapan dan perbuatan yang tidak baik. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Ini adalah peringatan bagi kita bahwa esensi puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga menjaga diri dari hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Oleh karena itu, mari kita jaga lisan kita dari perkataan yang tidak bermanfaat, ghibah, fitnah, atau perbuatan yang tidak baik. Malam Lailatul Qadar, keutamaan yang luar biasa. Di antara malam-malam di bulan Ramadan, ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Allah berfirman dalam surah Al-Qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Surat Al-Qadar ayat 1-3. Rasulullah SAW mengajarkan kita
untuk mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Oleh karena itu, marilah kita meningkatkan ibadah kita, memperbanyak doa, dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan keutamaan malam tersebut. Menjadi lebih baik setelah Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan bukan hanya tentang ibadah sebulan penuh, tetapi juga tentang perubahan diri kita lebih baik setelah itu. Jika di bulan Ramadan kita terbiasa sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, bersedekah, dan menjaga lisan kita, maka kita lanjutkan kebiasaan baik ini setelah Ramadan berlalu. Sebagaimana tujuan utama puasa adalah agar menjadi pribadi yang bertakwa, sebagaimana firman Allah, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar bertakwa." Surat Al-Baqarah ayat 185. Semoga Ramadan ini menjadi momentum perubahan bagi diri kita semua, sehingga kita bisa menjadi insan yang lebih baik, lebih bertakwa, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.